أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb-mu itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Lebih dari satu orang ahli tafsir yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy dan beliau berharap mereka mau memeluk Islam. Ketika beliau tengah berbicara dan mengajak mereka, tiba-tiba muncul Ibnu Ummi Maktum, di mana dia merupakan salah seorang yang memeluk Islam lebih awal. Maka Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sesuatu seraya mendesak beliau. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkeinginan andai saja waktu beliau itu cukup untuk berbicara dengan orang tersebut, karena beliau memang sangat berharap dan berkeinginan untuk memberi petunjuk kepadanya. Dan beliau bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Maksudnya, tercapainya kesucian dan kebersihan dalam dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Maksudnya, telah sampai kepadanya nasihat dan peringatan akan berbagai macam hal yang haram. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Maksudnya, adapun terhadap orang yang kaya, maka engkau menghadapinya barangkali dia mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Artinya, engkau tidak dituntut melakukan hal tersebut jika dia tidak membersihkan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maksudnya dia menuju kepadamu dan menjadikanmu sebagai imam agar dia mendapatkan petunjuk melalui apa yang kamu katakan kepadanya. Fa'anta anhu talaha, maka engkau mengabaikannya, yakni kamu lalai.
Bertolak dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan itu hanya kepada seorang saja. Tetapi hendaklah beliau bertindak sama antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dialah yang memiliki hikmah yang memadai dan hujjah yang pasti. Demikianlah yang dikemukakan oleh Urwah bin Az-Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Ad-Dahhak, Ibnu Zaid, dan lain-lain dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa surat ini turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, dan yang masyhur dia bernama Abdullah. Ada juga yang menyebutnya Ammar, wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan, yakni surat atau wasiat ini agar berlaku sama kepada seluruh umat manusia dalam menyampaikan ilmu, baik antara orang yang mulia maupun yang hina. Mengenai firman-Nya ini, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Qatadah dan As-Suddi mengatakan, yakni Al-Quran. Faman syaa dzakarah. Karenanya barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Artinya, barang siapa yang mengingat Allah Ta'ala dalam segala urusannya. Adapun kemungkinan bahwa dhamir atau kata ganti dalam ayat ini kembali kepada wahyu, karena adanya dalil dalam pembicaraan padanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Maksudnya, surat atau kisah ini, atau kedua-duanya, atau bahkan seluruh kandungan Al-Quran dalam mushaf yang dimuliakan, yaitu diagungkan dan dihormati. Marfu'atin, yang ditinggikan, yakni yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Mutahharah, lagi disucikan, yakni dari kotoran, tambahan, dan kekurangan. Dan firman-Nya, bi'aidi safarah, di tangan para penulis. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, dan Ibnu Zaid mengatakan, yaitu para malaikat. Kata safaratin berarti yang menjadi utusan antara Allah dan makhluknya. Dari kata itu pula muncul kata as-safiru yang berarti duta, yakni orang yang mengusahakan perdamaian dan perbaikan di antara umat manusia. Dan firman-Nya, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti, yakni perangai mereka sangat mulia lagi baik. Akhlak dan perbuatan mereka tampak sangat jelas, suci, dan sempurna. Bertolak dari sini, maka orang yang mengemban Al-Quran hendaklah perbuatan dan ucapannya benar-benar lurus dan tidak menyimpang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran, sedang dia pandai membacanya, adalah bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah melalui jalan Qatadah. Surah ke-80 Abasa, ayat 1-16, Tafsir Ibnu Katsir, buku ke-10, halaman 253 sampai dengan 256.